أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Thoriq yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 31 ya, ayat 31. Saya koreksi tadi, sebelumnya saya sebutkan ayat 21 tapi 31. Nah, untuk itu langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Khairul Ansari. Silakan Kiai. Terima kasih Ustaz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa karrama wa azzama wa majjada wa syarrafa ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin. Wa ala ikhwanihin nabiyina wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa iNews TV, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang hadir di Masjid Baitul Haq dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bahkan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berkati kita di bulan Rajab. Amin. Allah berkati kita di bulan Sya'ban. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dibacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra ayat 31. Sudah disimak tadi kan ya, bacaan Al-Qur'annya, dan juga mungkin kita sudah tahu terjemahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ Inna qatlahum kana khita'an kabira. Allah. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir fakir, khawatir miskin. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan rizki kepada mereka dan juga yang memberikan rizki kepada kalian. Membunuh mereka, anak-anak ini, adalah dosa yang besar. Ayat ini, kata para ulama, ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Surat Al-Isra ayat 30. Inna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah yang telah membentangkan rizkinya dan telah menentukan rizkinya kepada yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha mengetahui, maha melihat. Jadi yang menentukan kaya dan miskin adalah Allah. Yang memberikan kita rizki adalah Allah. Allah yang telah menjamin di dalam Al-Quran, Innallaha yabsutur rizqa. Allah yang membentangkan rizkinya. Rizki itu, kata para ulama, ma yanfa'u walau kana muharraman. Sesuatu yang bermanfaat meskipun terkadang cara mendapatkannya dari jalan yang haram. Belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu
jika mendapatkan gaji, maka semua gajinya akan kita sendiri yang memanfaatkan. Betul apa betul? Ada rizki untuk anak dan istri, ada rizki untuk keluarga, ibu dan bapak, bahkan ada rizki untuk saudara-saudara kita. Betul kan? Coba kalau kita ini datang ke acara tahlilan, ratiban, bahkan kalau kita diundang ke resepsian, kadang bawa tentengan Ustadz. Tentengan karena ringan, kalau tantangan karena berat. Ini tentengan. Kadang kan orang bilang, oh dapat tentengan rizkinya gitu kan. Tapi kemudian sampai di rumah, kira-kira kita yang makan enggak? Enggak juga. Belum tentu. Iya. Ada tamu datang ke rumah, kebetulan ada berkat tadi, kita berikan. Betul enggak? Rizkinya Tamu. Ketemu di jalan teman akrab gitu ngobrol-ngobrol, kemudian sudahlah kita berikan kepada dia, rizkinya teman. Begitu pula kalau kemudian kita bawa ke rumah, ternyata kemudian dimakan oleh anak-anak kita, rizkinya anak. Bahkan terkadang ya, kalau kita ini mau makan, makanya kalau di Maulidan itu kan ada makan satu nampan rame-rame, Ya. bertiga, berempat, berlima, nasi kebuli. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Kalau makan kadang kan pakai tangan, itu kan makanya pakai tangan. Kalau makan pakai tangan kadang ada yang masuk, ada yang jatuh lagi. Iya. Ada yang nyentuh dengan bibir kita, nggak masuk-masuk, jatuh lagi. Teman kita di samping kita ngorek-ngorek, nek, makan sama dia. Padahal nasi itu tadi dekat dengan mulut Kita. rizkinya Teman. Betul kan? Betul kan? Ya betul. Sampai sudah dekat dengan mulut, kalau bukan rizki kita nggak akan nyampe. Kenapa? Karena Allah yang telah menentukan rizki kita. Ya Allah. Itulah. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah telah menentukan rizki kita masing-masing. Bukan karena jabatannya tinggi, orang pintar rizkinya banyak. Enggak. Kalau seandainya rizki itu diukur karena kecerdasan, maka hewan itu akan mati kelaparan. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ternyata hewan lebih gemuk daripada kita. Betul nggak? Betul. Hewan sampai ada yang tontonan gitu kan. Mana ada kita tontonan? Nggak ada. Kalau jamaah kita gemuk-gemuk karena sering makan berkat. Kan karena berkat kan gratis, nyaman. Kalau makan makanan yang gratis kan begitu, enak, nggak mikir-mikir. Kalau makan makanan enak tapi mahal, mikir, betul kan? Ya, apalagi bayar sendiri ya. Itulah kita. Rizki itu Allah sudah yang menentukan, maka jangan khawatir. Semakin banyak anak, semakin banyak rizkinya. Betul nggak? Betul nggak? Bu, semakin banyak anak, banyak rizkinya. Betul nggak? Ada yang iya, banyak yang diem. Bingung ini. Ini kelihatan ini, biasanya pakai KB semua ini. Ya, kalau kita punya ayam, satu ayam, maka 1 kilo pakan ayam bisa sampai 1 bulan. Betul kan? Betul. Tapi kalau kita punya 2 ayam, 1 kilo pakan ayam bisa 2 minggu. Betul kan? Tidak mungkin kemudian ayam yang satu diberi makan, yang satunya tidak diberi makan. Betul. Itu kita kalau punya ayam. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita dan Allah yang tahu hajat kita masing-masing. Innallaha kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha mengetahui. Jadi si fulan ini kadarnya rizkinya cuma segini. Kenapa? Karena saya tahu kalau dia kaya jadi sombong. Maka rizkinya apa? Sedikit, betul kan? Ada juga orang diberikan rizki banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia dermawan. Bisa jadi dia bisa dermawan, rizkinya banyak. Karena rizki bukan hitung-hitungan kita. Rizki ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian setelah itu ayatnya mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir fakir. Enggak ada. Allah yang sudah menentukan rizki kita masing-masing. Anak kita lahir sudah ditetapkan rizkinya. Bahkan anak kita enggak kerja, kita yang kerja, rizki anak itu ada pada kita. Betul apa betul? Betul. Datang satu orang sahabat kepada Rasulullah.
Mengatakan, ya Rasulullah, saya kerja, tapi saudara saya nggak kerja, ibadah saja dia. Dia nggak kerja, tapi saya kerja, saya yang memberikan nafkah kepada dia. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bihi. Siapa tahu kamu itu diberi rizki karena sebab dia yang ibadah. Nah, makanya kalau kita punya anak, kita pondokkan, belajar agama, bisa jadi kemudian rizki kita lancar karena anak-anak kita yang belajar agama. Maka jangan khawatir kalau kemudian kita mendidik anak-anak kita, berapapun yang kita keluarkan, insya Allah ada rizkinya anak-anak kita cuma melalui kita. Dilarang kita kemudian menyia-nyiakan anak-anak kita. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum. Kata Allah Ta'ala, kita yang memberikan rizki kepada mereka. Coba air yang kita minum, apakah kita yang kemudian mengeluarkan air itu dari sumbernya? Enggak ada. Apakah kemudian kita yang menurunkan air dari langit itu? Enggak ada. Allah yang menurunkan air hujan, Allah juga yang menjadikan air itu muncul dari sumbernya. Kita hanya memanfaatkan, kita minum. Rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak anak, semakin banyak rizki. Betul kan? Betul. Nah, masih senyum aja ini. lagi kebayang ini ya, izin. Lagi kebayang bayar sekolahnya. kebayang buat tabungannya ya kan, buat uang kuliah. Aduh. Iya memang. Ya, tapi kan banyak anaknya rizkinya kan dikit-dikit gitu kan, dibagi. Tadinya uang 1 juta untuk berdua suami istri masih enak gitu kan. Lahir anak yang pertama 1 juta bertiga, begitu kan. Lahir anak kedua masih 1 juta lagi, berempat. Ya kan repot ini. Tapi insya Allah kalau sudah banyak anaknya, Allah berikan jalan rizkinya. Kita nggak tahu jalan rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang terpenting apa? Ajarilah kepada anak-anak kita itu ilmu agama yang benar. Menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kalau kemudian anak-anak kita belajar ilmu agama yang benar, menjadi anak-anak yang solih dan solihah, rizki nggak tahu kita dari mana datangnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rizki Allah berikan jalan keluar dari setiap urusannya, dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kenapa? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ya, Allah yang memberikan rizki kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Ayat yang terakhir mengatakan, inna qatlahum kana khita'an kabira. Membunuh anak-anak itu adalah dosa yang besar. Ya Allah, bagaimana kita tega, anak yang merupakan belahan hati, titipan ilahi, mutiara jiwa kita ini, untuk menjadi penerus generasi kita setelah kita meninggal dunia, kemudian dibunuh. Maka itu adalah kesalahan yang besar. Maksudnya apa? Dosa besar. Bagaimana orang tega? Kalau dulu masa jahiliyah, iya. Masa jahiliyah itu ada yang namanya wa'dul banat, memendam anak perempuan hidup-hidup. Alasannya macam-macam. Ada yang mengatakan karena anak perempuan itu nanti lemah, nggak bisa memberi bantuan kepada keluarga, dibunuh saja. Alasannya nanti anak perempuan ini kalau kemudian kalah perang maka menjadi tawanan, maka akan dijadikan tawanan oleh musuh-musuh mereka, bunuh aja. Atau juga anak perempuan ini kalau kemudian tidak bisa menghasilkan maka menjadi anak yang lemah, tidak bisa dinikahkan dengan siapa saja, maka kemudian turun derajat keluarganya, begitu. Akhirnya kemudian dibunuh. Itu semuanya adalah masa jahiliyah. Kita sekarang punya titipan ilahi, amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya di antara hamba-hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anak kita yang merupakan amanah bagi kita bisa mendidiknya dengan baik, dengan benar, menjadi anak-anak yang solih dan solihah, harapan orang tua, harapan bangsa, dan harapan agama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak
Kiai Haji Khairul Ansori tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita ya mengenai tadi ayat ke-31 surah Al-Isra ya. Mudah-mudahan kita jadi lebih paham tentang konteks dan konsep mendidik anak dalam Islam dan anak itu sebagai tanggung jawab. Jangan takut miskin ya, hanya karena kita mendidik anak-anak kita. Berapa banyak anak itu rezekinya sudah ditanggung Allah ya. Iya. Keluarga saya, ibu saya itu anaknya ada 9, nenek saya itu anaknya ada 9. Dan Masya Allah. alhamdulillah 9. Terus ada lagi keluarga temannya anaknya 11. Oh tambah satu lagi mungkin ada satu di bangku cadangan kali jadi ke-11. Tapi riziknya ada aja tiap anak itu, Masya Allah. Itu memang pahala buat orang tuanya luar biasa karena perjuangannya tidak mudah. Baik, terima kasih banyak Yai ilmunya. Terima kasih banyak pemirsa, kita akan lanjut lagi. Habis ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Subhan Amir dengan tema ayah adalah pemimpin keluarga. Para ayah jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.